dari banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta. Kemacetan parah akibat banjir di sejumlah ruas jalan ibu kota pasca hujan deras sejak pagi tadi membuat polisi melakukan patroli jalan raya di Telantas Polda Metro Jaya, melakukan rekayasa lalu lintas dan memperbolehkan sepeda motor masuk ke jalan tol Wiyoto Wiono. Pemotor masuk dari gerbang tol Sunter keluar Kebon Bawang dan juga gerbang tol Jembatan 3 dan keluar di gerbang tol Angke 2 Jakarta Barat dengan pengawalan dari anggota PJR di Telantas Polda Metro Jaya. Untuk mengurai kemacetan yang terjadi di beberapa ruas jalan dari Jakarta Utara menuju ke Jakarta Barat, petugas lalu lintas Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas. Sunter, roda 2. Akibat banjir saudara, pemotor diizinkan memasuki ruas tol Sunter dan keluar di Kebon Bawang serta di ruas tol Jembatan 3 dan keluar di gerbang tol Angke 2 Jakarta Barat. Hal ini dilakukan dengan pengawalan anggota patroli Jalan Raya di Telantas Polda Metro Jaya untuk mengurai volume kendaraan di jalur arteri. Rekayasa lalu lintas dilakukan selama 20 menit untuk mengurai kemacetan. Di Jalan Yosudarso dan Pluit Raya itu terjadi genangan dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, sehingga kami melakukan pelayanan masyarakat berupa rekayasa lantas untuk mengarahkan kendaraan roda 2 ke jalan tol. Kemudian durasi yang kami laksanakan untuk kegiatan ini berkisar sekitar 20 menit dan saat ini situasi sudah normal kembali. Hujan deras membuat ruas jalan Jembatan 3 Penjaringan Jakarta Utara terendam banjir setinggi 60 cm. Imbas banjir membuat lalu lintas dari arah Jalan Latumentan Jakarta Barat menuju Penjaringan Jakarta Utara dan sebaliknya tak bisa dilewati kendaraan. Tak sedikit pengendara yang memutar arah untuk menghindari kemacetan. Akibat banjir, warga memilih putar balik. Banjir di ruas jalan ini terjadi akibat buruknya sistem drainase dan tingginya curah hujan. Jadi pulang. Ini rencana mau pulang. Ini lagi usaha pemutaran. Iya, ini mau pulang. Kita harus Diperbaiki. Perbaiki ya. Mungkin saluran-salurannya kali ya. Iya. Di Jalan Dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, arus lalu lintas macet akibat jalan terendam banjir. Sejumlah pengendara sepeda motor nekat masuk trotoar jalan untuk menghindari banjir. Banjir di lokasi ini terjadi akibat luapan kali Mokevard yang berada di pinggir jalan. Banjir melanda kampung Kandang, Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara setinggi 70 cm. Hujan deras yang terjadi sejak Senin pagi membuat ratusan rumah terendam. Kondisi drainase yang buruk memperparah banjir. Petugas mengevakuasi sebagian warga yang diprioritaskan, yakni anak-anak, perempuan, dan warga yang sakit. 48 warga dievakuasi ke pengungsian di Rusun Embrio, Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara. Sementara itu, ada sekitar 400 kepala keluarga yang terdampak banjir di lokasi ini. Dia tidak bisa naik sendiri gitu Pak, tidak bisa jalan, jadi teman-teman PPSU bantu ngangkat, dinaikkan ke perahu karet seperti itu Pak. Oke, Pak, hingga saat ini ada berapa jumlah warga yang sudah dievakuasi Pak? Sementara untuk sampai saat ini yang mengungsi sekitar ada 48 jiwa dan bila curah hujan semakin intens maka akan bertambah lagi, tapi mudah-mudahan tempat penampungan sudah kita siapkan semua Pak, seperti itu Pak. Banjir di sejumlah titik di Jakarta juga menyebabkan 2 unit bus mini Trans yang melintas di Jembatan 3 Raya menuju ke Pluit mengalami mati mesin. Sejumlah warga terpaksa beraktivitas dengan berjalan kaki.
Banjir di kawasan ini membuat kendaraan roda 4 dan roda 2 tidak dapat melintas. Belok ke kiri, tapi hati-hati got ya. Hati-hati got. Kalau mau matiin mesinnya. Sayang mesinnya nanti mogok. Sementara itu, saudara, banjir setinggi 30 hingga 50 cm merendam ruas Jalan Pelumpang Semper Koja, Jakarta Utara sejak Senin pagi. Banjir terjadi usai hujan deras yang melanda wilayah Jakarta. Buruknya sistem drainase membuat kondisi banjir semakin parah. Ketinggian air membuat sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintas mengalami mati mesin. Belok ke kiri, tapi hati-hati got ya. Hujan deras yang mengguyur Jakarta juga membuat permukiman padat penduduk di Jalan Nis Cilandak Timur terendam banjir hampir 1 meter, saudara. Sejumlah warga dievakuasi menggunakan perahu milik petugas setempat ke lokasi yang lebih aman. Luapan Kali Krukut yang tidak dapat menampung volume air membuat banjir semakin tinggi. Banjir juga merendam kompleks Polri di kawasan Pondok Karya Mampang, Jakarta Selatan. Ketinggian air mencapai 55 cm. Sejumlah anggota kepolisian bersama dengan petugas BPBD dan juga PPSU bersiaga untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir. Pada Senin petang, saudara, banjir di kawasan ini sudah berangsur surut, namun masyarakat masih kesulitan untuk beraktivitas. Bahwa BMKG memang sudah mengeluarkan peringatan dini untuk Senin pagi Jakarta diterjang banjir. Di Pluit, Jakarta Utara, sejumlah pekerja terjebak banjir hingga kendaraan mereka mogok dalam perjalanan ke kantor. Demi tiba di tempat kerja, mereka mendorong kendaraan mereka di tengah banjir. Roxy mau ke Emporium Pluit. Mau kerja di Emporium? Iya. Mbak, ini gimana kendaraannya, mogok kah? Mogok sih. Iya. Tapi tetap mau kerja ke tempat kerja? Tetap. Udah nunggu berapa lama tadi Mbak di bawah flyover kalau saya lihat? Dari jam 8. Dari jam 8? Iya. Ini udah kayak begini ya? Udah macet. Sama udah banjir juga. 8 tuh sudah neduh di dekat halte, di depan halte. Halte mana tadi? Halte Pluit sini. Dari setengah 8 sampai sekarang kan saya udah kelamaan banget, jadi akhirnya dorong aja udah. Iya. Motor aman masih bisa nyala? Motor nyala cuma nggak bisa jalan. Iya. Ini mau tetap ke kantor? Iya. Tidak hanya pekerja dengan kendaraan pribadi, pekerja yang menggunakan bus Transjakarta untuk bekerja juga terjebak banjir. Transjakarta yang mereka tumpangi terjebak dan berhenti di tengah banjir. Kalau saya lihat sudah hampir 30 menit yang ada di sini. Ini salah satu Transjakarta yang mencoba untuk berjalan, yang dimana kalau saya lihat di dalamnya sebenarnya ini masih banyak penumpangnya di dalam dan mereka juga tidak bisa kemana-mana lagi-lagi karena pintu benar-benar tertutup depan maupun belakang. Kalau lihat di ketinggiannya ini hampir, kalau dari ukuran saya selutut orang dewasa. Tapi kalau untuk ukuran ban Transjakarta, hampir setengah ban Transjakarta juga hampir tenggelam. Di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, banjir setinggi 80 cm menghambat aktivitas warga. Salah satu korban banjir yakni Rizal berjalan dengan jas hujan seadanya di tengah banjir, hingga akhirnya menumpang perahu karet demi menjemput anaknya di sekolah. Rizal menjemput anaknya ke sekolah karena khawatir banjir makin parah. Dijemput dia mau lewat mana? Oh iya, dari sekolahnya juga sudah memang menganjurkan. Telepon tadi sama guru sekolahnya udah telepon. Menganjurkan untuk dipulangkan saja. Iya, emang udah waktunya pulang. Oh, memang sudah waktunya pulang. Waktunya pulang, cuman kan belum, kalau nggak dijemput khawatir kan, udah banjir begini. Air kali udah penuh, udah ngeluap ke jalan. Banjir yang merendam permukiman warga dan jalan utama Jakarta terjadi setelah hujan deras pada Senin dini hari. Warga berharap banjir bisa diatasi dan diantisipasi. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui situasi terkini banjir Jakarta, kita akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV, Pedriska Ananda, dan juru kamera Yanuar Ruslim di Pluit, Jakarta Utara. Rizka,
Anda bisa mengupdate kepada kami bagaimana kondisi terkini banjir di Pluit. Ya, My Sister, kalau misalkan untuk di titik banjir Jembatan 3 Jakarta Utara ini hanya tinggal genangan air saja. Ini cukup berbeda situasinya jika dibandingkan dengan tadi pagi ketika tadi pagi hujan masih melanda Jakarta. Nah, saya akan menunjukkan kepada Anda, My Sister dan juga saudara, genangan air ini kalau misalkan jika dibandingkan dengan tadi siang ataupun tadi pagi di titik ini cukup dalam, di mana informasi yang kami dapatkan ini hingga mencapai 50 atau 60 cm ataupun hingga paha orang dewasa. Jadi kalau misalkan untuk sore ini hanya tinggal genangan air saja memang sudah surut, namun yang tersisa adalah kemudian genangan air ini mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan, sehingga memang akibat perlambatan ini terjadi antrian panjang kendaraan hingga ke belakang. Jadi memang ini menjadi perhatian karena jalur ataupun jalan jembatan 3 raya ini cukup vital begitu untuk aktivitas masyarakat. Sehingga memang kalau misalkan tadi pagi banyak juga informasinya masyarakat yang memang terkendala aktivitasnya akibat titik banjir ini. Kalau untuk sore ini bisa dilewati, namun memang hanya terjadi perlambatan. Namun tadi kalau misalkan bisa juga saya gambarkan, My Sister dan juga saudara, banyak juga dari para pejalan ini yang memang memilih untuk menghindari titik banjir ini, sehingga memang memilih belok ke kiri untuk menghindari titik banjir. Jadi memang juga kendaraan umum juga tidak banyak yang melintas, sehingga memang banyak juga masyarakat yang sulit untuk menunggu kendaraan. Ibu, boleh minta waktu sebentar? Ibu siapa namanya? Namanya Bu Wira. Oh ya, Ibu mau kemana? Mau ke Kalideres. Tadi habis dari mana nih? Hah? Habis dari mana tadi? Dari pulang kerja. Jadi, tadi pagi macet di sini, Ibu terganggu nggak? Enggak. Kalau misalkan sore ini gimana? Kan ini agak sulit mencari kendaraan umum gitu. Kurang tahu ya. Soalnya kan belum keluar ke sana. Kalau di sini mau lancar tapi nggak tahu kalau di sananya mah. Kalau misalkan tadi pagi Ibu nggak terganggu aktivitasnya karena banjir di sini? Enggak, soalnya saya kan berangkatnya pagi itu. Jadi ya belum hujan. Iya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Nah, tadi salah satu pejalan kaki yang melintasi jalan jembatan raya ini yang mengatakan bahwa saat ini masih tengah menanti kendaraan umum yang melintas di halte Jaklingko ya saat ini, karena memang kalau misalkan tadi pagi diungkapkan tadi pagi belum hujan sehingga memang belum terjadi banjir. Memang banjir ini tadi terjadi sekitar pukul 8 pagi ketika memang curah hujan cukup tinggi deras untuk daerah Jakarta dan juga sekitarnya, dan kemudian hingga terjadi genangan air yang cukup lama begitu, sehingga memang hingga tadi siang sekitar pukul 3 sore ini masih terjadi genangan, namun dari pukul 3 sore hingga saat ini sudah mulai surut pelan-pelan. My Sister. Bagaimana dengan rekayasa lalu lintas mengingat sekarang kan juga jam pulang kerja? Kalau untuk saat ini memang merupakan jam pulang kerja ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa memang sudah surut perlahan begitu. Memang meski tadi tidak dipompa begitu airnya. Jadi memang ini tampaknya surut alami. Memang ada pompa yang sudah disediakan namun memang belum digunakan karena memang surut dengan perlahan. My Sister. Oke, baik. Terima kasih Pedriska atas laporan Anda. Dan saudara, kini kita beralih ke Balikpapan di mana